Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, hidup seorang pemuda bernama Jagatpati. Ia dikenal rajin membantu orang tua dan gemar menimba ilmu pada para sesepuh desa. Namun dalam hatinya, ia selalu merasa ada kekosongan yang belum terisi. Angin gunung yang berhembus seakan memanggilnya pada sebuah rahasia besar. Malam-malam panjang, sering ia habiskan merenungi takdirnya. Jagatpati sejak kecil sering bermimpi aneh tentang sosok berjubah putih yang berlari bersama angin. Sosok itu berulang kali menyebutkan kata Saifi angin. Namun pemuda itu tak pernah paham maknanya. Ia hanya menyimpan mimpi itu sebagai tanda misterius dari langit. Dalam keseharian, ia tetap hidup sederhana bersama ibunya. Tapi hatinya terus gelisah mencari arti panggilan itu. Desa tempat tinggalnya sering dilanda angin kencang yang tidak biasa. Para tetua percaya bahwa angin itu bukan sekadar gejala alam, melainkan pertanda adanya pusaka gaib yang tersimpan di gunung. Jagatpati mulai merasa bahwa mimpinya dan angin aneh itu saling berkaitan. Rasa penasaran pun tumbuh makin kuat dalam dirinya. Suatu pagi, Jagatpati memutuskan naik lebih tinggi ke hutan di lereng gunung. Ia ingin mencari jawaban dari kegelisahannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pertapa tua yang sedang bermeditasi di bawah pohon beringin raksasa. Tubuh sang pertapa kurus, namun sorot matanya memancarkan cahaya tajam. Jagatpati pun menyapa dengan hormat. Pertapa itu tersenyum seakan sudah mengetahui kedatangan Jagatpati. Ia memanggil nama pemuda itu sebelum diperkenalkan, membuat Jagatpati terkejut. Sang pertapa lalu berkata, "Angin telah lama memperhatikanmu, wahai anak muda." Ucapan itu membuat Jagatpati merinding sebab sama persis dengan bisikan yang sering ia dengar dalam mimpinya. Ia sadar pertemuan ini bukanlah kebetulan. Sang pertapa memperingatkan bahwa jalan yang hendak ditempuh Jagatpati bukanlah jalan biasa. Untuk memahami rahasia Saifi angin, ia harus melewati ujian berat. Jagatpati tidak mundur, justru semakin bersemangat. Dengan penuh hormat ia memohon agar sang pertapa berkenan menuntunnya. Pertapa itu pun mengangguk, menandai dimulainya perjalanan menuju rahasia besar. Sebelum menurunkan ilmu apapun, sang pertapa menguji kesabaran Jagatpati. Ia diperintahkan duduk di tepi jurang, merasakan embusan angin selama 3 hari 3 malam tanpa bergerak. Bagi pemuda biasa, hal itu tampak mustahil. Namun Jagatpati menerima tanpa ragu. Ia duduk bersila dengan penuh keyakinan, menutup mata sambil menenangkan hati. Hari pertama terasa mudah, meski angin begitu dingin menusuk tulang. Hari kedua, tubuhnya mulai bergetar dan pikirannya kacau. Bisikan-bisikan aneh menggoda telinganya seolah-olah angin sedang berbicara. Jagatpati berusaha bertahan, mengingat wejangan pertapa agar jangan melawan, melainkan menyatu dengan hembusan angin. Ia mulai memahami bahwa rahasia ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan jiwa. Pada hari ketiga, tubuhnya hampir ambruk. Namun saat ia pasrah sepenuhnya, tiba-tiba ia merasakan kehangatan dari pusaran angin yang mengelilinginya. Angin itu seakan menuntun napasnya, menguatkan jiwanya. Jagatpati pun berhasil melewati ujian pertama. Sang pertapa muncul dan tersenyum puas berkata, "Engkau telah membuka gerbang menuju ajian Saifi angin." Setelah melewati ujian pertama, Jagatpati mulai merasakan kehadiran angin dengan cara yang berbeda. Angin tidak lagi sekadar hembusan yang mendinginkan kulit, melainkan seperti sahabat yang berbicara. Kadang terdengar bisikan samar, kadang berupa lantunan nyanyian yang menenangkan. Pemuda itu belajar mendengarkan dengan penuh ketenangan. Sang pertapa berkata, "Angin membawa kabar dari segala penjuru bumi. Barang siapa dapat mendengarnya,
ia akan memahami rahasia dunia. Jagatpati pun mulai melatih diri dengan cara menutup mata dan hanya fokus pada suara angin. Di setiap tiupan, ia belajar membedakan mana yang sekadar desiran daun, mana yang berupa pesan gaib. Pada suatu malam, ia mendengar bisikan jelas. Jangan pernah takut pada badai, karena badai adalah kawanmu. Kata-kata itu membuatnya merinding. Jagatpati sadar, ajian yang ia cari bukan sekadar kekuatan, melainkan hubungan batin dengan alam. Ia semakin mantap melangkah, walau ia belum tahu ujian apa lagi yang menanti. Suatu sore ketika ia berlatih, Jagatpati melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya melayang-layang ditiup angin. Merasa aneh, Jagatpati mengikutinya hingga ke sebuah lembah sunyi. Di sana, sosok itu berdiri tegak menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai penunggu angin barat, makhluk gaib yang menjaga rahasia kekuatan. Ia menantang Jagatpati untuk membuktikan kelayakan dirinya. Bila gagal, ia akan tersesat dalam hutan selamanya. Jagatpati terkejut, tapi ia teringat pesan sang pertapa. Hadapilah dengan hati, bukan dengan amarah. Pertarungan pun terjadi bukan dengan senjata, melainkan dengan tekad. Angin bertiup kencang, mencoba menjatuhkan Jagatpati. Namun ia tetap berdiri tegak, mengikuti aliran angin bukannya melawannya. Perlahan, bayangan itu menghilang, menyisakan suara bergaung. Engkau layak melanjutkan. Jagatpati pun kembali ke pertapa dengan hati penuh syukur. Sang pertapa akhirnya mengajarkan Jagatpati sebuah mantra kuno. Mantra itu disebut sebagai pintu pembuka menuju ajian Saifi Angin. Kata-katanya sederhana, namun memiliki getaran luar biasa saat diucapkan dengan penuh ketulusan. Jagatpati diminta menghafalnya dan melafalkannya setiap malam di puncak bukit. Malam pertama ia membaca mantra, angin berputar mengelilinginya seperti pusaran. Ia merasakan tubuhnya ringan, seakan hendak terbang bersama angin. Namun ia segera teringat pesan gurunya. Jangan terburu-buru, karena penguasaan ajian butuh pengendalian, bukan sekadar kekuatan. Ia pun menahan diri agar tidak hanyut dalam euforia. Hari demi hari ia terus melantunkan mantra itu. Hingga suatu malam, ia mendengar suaranya menggema bersama hembusan angin. Seakan-akan alam semesta ikut melantunkan doa bersamanya. Jagatpati mulai merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan angin. Ia sadar, langkahnya menuju rahasia besar tinggal beberapa tahap lagi. Sang pertapa menilai Jagatpati sudah cukup kuat untuk menghadapi ujian berikutnya. Kali ini ia harus berdiam di dalam gua selama 7 hari 7 malam tanpa cahaya. Hanya ditemani hembusan angin yang masuk melalui celah-celah batu. Tidak boleh ada keluhan, tidak boleh ada rasa takut. Jagatpati menerima tantangan itu dengan tenang. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Kegelapan membuat pikirannya berkelana liar, dihantui bayangan dan suara-suara asing. Namun ia segera menyadari bahwa itu hanyalah permainan pikiran yang diuji oleh alam. Ia lalu duduk bersila, memusatkan diri pada napas dan bisikan angin yang setia menemaninya. Pada hari ke-7, ia merasa tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Ia mendengar suara angin berbicara lebih jelas, seolah menjadi guru sejati. Suara itu berkata, "Yang memahami kesunyian akan memahami rahasia kehidupan." Saat ia keluar dari gua, sang pertapa tersenyum puas. Jagatpati kini semakin dekat dengan inti ajian. Beberapa minggu kemudian, desa di kaki gunung diterjang badai besar. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan pepohonan dan rumah warga. Jagatpati merasa terpanggil untuk membantu, walaupun ia tahu kekuatannya belum sempurna. Ia turun dari gunung membawa doa dan mantra yang telah ia pelajari.
Saat sampai di desa, angin berputar begitu liar. Orang-orang berlari ketakutan, namun Jagatpati justru berdiri di tengah pusaran. Ia melantunkan mantra Saifi angin dengan hati yang mantap. Perlahan pusaran itu melunak, hujan mulai reda, dan badai pun surut seperti ditenangkan oleh kekuatan gaib. Para warga tercengang melihat kejadian itu. Mereka mulai memandang Jagatpati bukan sekadar pemuda biasa, melainkan seseorang yang diberkati kekuatan angin. Namun Jagatpati tetap rendah hati. Ia berkata bahwa semua itu bukan karena dirinya, melainkan karena angin berkenan menolong mereka. Itulah awal namanya mulai dikenal. Suatu hari, datanglah seorang pendekar asing dari seberang lautan. Ia mendengar kabar tentang pemuda yang mampu menundukkan badai. Pendekar itu ingin menguji kebenaran berita tersebut. Dengan sombong, ia menantang Jagatpati bertarung di lapangan desa. Warga pun berkumpul menyaksikan pertarungan itu. Jagatpati tidak ingin bertarung demi kesombongan. Namun ia juga tidak boleh membiarkan orang asing itu meremehkan desanya. Pertarungan pun dimulai. Pendekar asing mengeluarkan jurus pedang berkilauan, namun Jagatpati bertahan dengan tenang. Ia hanya menggerakkan tubuh mengikuti arah angin. Setiap tebasan pedang selalu meleset, terbawa oleh arah angin yang melindungi Jagatpati. Hingga akhirnya, dengan satu hembusan besar, pedang lawan terlepas dari genggamannya. Pendekar asing terkejut, lalu berlutut memberi hormat. Sejak saat itu, kabar tentang ajian Saifi angin semakin menyebar luas. Setelah pertarungan dengan pendekar asing, sang pertapa mengingatkan Jagatpati agar tidak terjebak dalam rasa bangga. Ia berkata bahwa penguasaan angin bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menjaga keseimbangan alam. Karena itu, ia harus memahami rahasia angin dari 4 penjuru mata angin. Ujian pertama adalah memahami angin timur. Angin ini lembut dan penuh kehidupan, sering membawa kesejukan pagi hari. Sang pertapa memintanya bermeditasi setiap fajar, menyambut datangnya cahaya bersama embusan angin timur. Jagatpati pun duduk di tepi bukit setiap pagi, merasakan kesejukan itu menembus jiwanya. Setelah berhari-hari, ia merasakan ketenangan luar biasa. Angin timur berbisik, "Aku adalah nafas awal kehidupan." Jagatpati menyadari, kekuatan bukanlah sekadar menaklukkan, tapi juga menjaga. Dengan menguasai angin timur, ia mulai memahami sisi lembut dari ajian Saifi angin. Setelah timur, giliran angin barat yang harus ia pahami. Tidak seperti angin timur, angin barat sering membawa hujan dan badai. Sang pertapa berkata, "Engkau harus belajar menerima kerasnya kehidupan, sebab kekuatan sejati lahir dari penderitaan." Jagatpati pun diminta berlatih di tengah hujan deras. Hari demi hari, ia membiarkan tubuhnya diguyur hujan dan diterpa angin barat yang kasar. Awalnya ia merasa tubuhnya rapuh dan mudah menyerah. Namun lambat laun ia mulai merasakan bahwa kekuatan itu justru mengajarinya keteguhan hati. Ia belajar tidak melawan, melainkan menyesuaikan. Suatu malam, badai besar datang lagi. Kali ini Jagatpati berdiri tegak tanpa goyah. Angin barat berbisik, "Aku adalah ujian agar engkau tidak rapuh." Sejak saat itu, ia pun memahami sisi keras dari ajian Saifi angin, yakni kekuatan untuk bertahan menghadapi badai kehidupan. Tibalah waktunya mempelajari rahasia angin utara. Angin ini terkenal dingin menusuk tulang, sering membuat orang kehilangan semangat. Sang pertapa mengirim Jagatpati ke puncak gunung tertinggi, di mana embusan angin utara begitu kuat dan menusuk. Di sanalah ia harus bertahan selama beberapa malam. Udara begitu dingin hingga membuat napas terasa sakit. Jagatpati hampir putus asa.
Namun ia teringat wejangan gurunya. Jika kau bisa menjadikan dingin sebagai sahabat, maka tak ada penderitaan yang dapat mengalahkanmu. Ia pun mulai menyambut dingin itu, membiarkan tubuhnya beradaptasi. Hingga suatu malam angin utara berbisik, "Aku adalah kesunyian yang membuat hati tegar." Jagatpati pun berhasil memahami bahwa dingin bukan musuh, melainkan pengingat untuk menguatkan jiwa. Kini 3 dari 4 rahasia angin telah ia pahami, dan tinggal 1 yang tersisa, angin selatan. Untuk melengkapi pemahaman 4 penjuru, Jagatpati harus menguasai angin selatan. Angin ini panas, kering, dan mudah memicu amarah. Sang Pertapa berpesan, siapapun yang dikuasai panasnya angin selatan akan terbakar oleh nafsu dan keserakahan. Karena itu, ia harus belajar menundukkan dirinya sendiri. Jagatpati diminta tinggal di padang rumput luas yang terpapar terik matahari dan angin panas siang hari. Tubuhnya terasa terbakar. Keringat mengucur tanpa henti. Panas itu membuat pikirannya mudah gusar, emosi pun naik turun. Namun ia sadar inilah inti ujian, bukan melawan panas, melainkan melawan dirinya sendiri. Setelah berhari-hari, ia akhirnya mampu menenangkan diri di tengah teriknya angin selatan. Bisikan pun terdengar, "Aku adalah api semangat, gunakan aku untuk menerangi, bukan membakar." Dengan begitu, Jagatpati berhasil menguasai rahasia angin selatan, melengkapi keempat penjuru. Sang Pertapa berkata bahwa Jagatpati kini telah memahami tiap angin, tapi belum menyatukannya. 4 angin itu ibarat 4 saudara, harus kau jadikan satu nafas, ucapnya. Untuk itu, Jagatpati diminta bermeditasi di tengah persimpangan 4 lembah yang dikelilingi aliran angin dari segala arah. Di sana, angin timur, barat, utara, dan selatan berhembus bersamaan. Tubuh Jagatpati hampir terombang-ambing, pikirannya kacau, seolah-olah tiap angin ingin menariknya ke arah berbeda. Namun ia menutup mata, mengingat pesan gurunya, lalu menarik napas dalam-dalam. Perlahan, ia merasakan keempat angin itu menyatu dalam dirinya. Angin timur memberi kelembutan, angin barat memberi keteguhan, angin utara memberi ketegaran, dan angin selatan memberi semangat. Saat itu juga, Jagatpati sadar bahwa ia sedang berada di gerbang terakhir ajian Saifi Angin. Namun sebelum ajian itu sempurna, muncul ujian batin yang lebih berat. Saat bermeditasi, Jagatpati mulai diganggu oleh bayangan masa lalunya. Ia melihat wajah ayahnya yang telah tiada, ibunya yang sering menangis, dan masa kecilnya yang penuh penderitaan. Semua itu membuat hatinya goyah. Ia merasa marah kepada nasib, marah pada dunia yang memberinya banyak luka. Angin di sekitarnya berubah liar, seakan mencerminkan kegelisahan hatinya. Ia hampir terseret kembali ke jurang kelemahan, namun tiba-tiba ia mendengar suara lembut Sang Pertapa di kejauhan, "Tenangkanlah hatimu, jadikan angin sahabatmu." Jagatpati pun mengatur napasnya, membiarkan angin menenangkan luka batin. Perlahan, bayangan-bayangan itu memudar, berganti dengan cahaya yang menenteramkan. Ia sadar bahwa menguasai ajian Saifi Angin berarti juga menguasai hatinya sendiri. Dengan itu, ia semakin mantap menapaki jalan menuju kesempurnaan ilmu. Suatu malam, Jagatpati bermimpi aneh. Ia berjalan di padang luas yang dipenuhi pusaran angin. Dari kejauhan, muncul sosok raksasa bersayap yang wajahnya bercahaya. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Batara Bayu, dewa penguasa angin dalam jagat raya. Jagatpati tertegun, lalu bersujud dengan penuh hormat. Batara Bayu berkata, "Ilmu yang kau cari bukan sekadar kekuatan, tapi jalan untuk menjaga keseimbangan dunia." Jagatpati diminta bersumpah tidak akan menggunakan ajian Saifi Angin untuk kesombongan atau merusak.
Dengan hati tulus, ia mengucapkan janji suci di hadapan Dewa Angin itu. Sebagai tanda restu, Batara Bayu meniupkan hembusan lembut ke dada Jagatpati. Sejak itu, napasnya terasa berbeda, lebih ringan dan bertenaga. Saat ia terbangun dari mimpi, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu yang meneguhkan jalannya. Tak lama setelah pertemuan itu, desa kembali dilanda bahaya. Sekelompok perampok datang membawa senjata, hendak menjarah hasil panen warga. Orang-orang ketakutan, sementara Jagatpati diminta maju untuk melindungi mereka. Inilah saatnya membuktikan kesungguhannya. Para perampok menyerang dengan brutal, namun Jagatpati tetap tenang. Ia melantunkan mantra Saifi Angin, dan tiba-tiba pusaran angin besar muncul menghalangi serangan musuh. Pedang dan panah mereka terpental, tak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Warga bersorak, menyaksikan keajaiban itu. Akhirnya, perampok-perampok itu tercerai-berai, tak sanggup menghadapi kekuatan Jagatpati. Namun ia tidak mengejar mereka, hanya berkata, "Jangan kembali berbuat zalim." Sikap rendah hatinya membuat warga semakin hormat. Mereka percaya pemuda itu adalah pelindung yang dikirimkan alam. Ketenaran Jagatpati ternyata mengundang iri hati. Dari balik hutan, muncul makhluk gaib yang berwujud bayangan pekat. Ia menyusup ke hati orang-orang, menebarkan fitnah bahwa Jagatpati hanyalah manusia sombong yang memperalat angin. Beberapa warga mulai ragu dan berbisik-bisik di belakangnya. Jagatpati merasakan kegelapan itu. Angin yang biasanya lembut kini terasa berat, seakan ada yang mengotori alirannya. Ia mendatangi sang pertapa, memohon petunjuk. Gurunya berkata, "Setiap cahaya akan menimbulkan bayangan. Engkau harus siap menghadapi bukan hanya musuh luar, tapi juga keraguan dalam hati orang." Dengan sabar, Jagatpati tetap membantu warga meski dicurigai. Hingga suatu hari, makhluk bayangan itu menampakkan diri secara nyata, menantangnya untuk bertarung di malam purnama. Jagatpati sadar, inilah ujian untuk membuktikan kemurnian hatinya. Di malam purnama, Jagatpati berdiri di tepi jurang tempat angin bertiup paling kencang. Dari kegelapan muncul makhluk bayangan yang tubuhnya berkelabat seperti asap hitam. Ia tertawa lantang, "Ilmu angin tidak pantas ada pada manusia lemah sepertimu." Kata-kata itu menggema menantang. Pertarungan pun dimulai. Makhluk itu mengendalikan angin kotor, menciptakan pusaran yang membawa bau busuk dan rasa sakit. Jagatpati nyaris terhuyung, namun ia segera mengatur napas dan melafalkan mantranya. Angin bersih dari 4 penjuru pun datang menolong, melawan pusaran kegelapan. Pertempuran berlangsung lama, namun akhirnya angin putih lebih kuat. Bayangan itu menjerit lalu terurai menjadi debu, terbawa angin malam. Jagatpati berlutut, bersyukur kepada alam semesta. Ia tahu kemenangan itu bukan hanya miliknya, tapi karena angin memilih menegakkan kebenaran. Setelah pertarungan itu, warga desa menyaksikan perubahan nyata. Langit yang sebelumnya mendung berubah cerah, udara terasa lebih segar. Mereka pun sadar bahwa Jagatpati benar-benar tulus menjaga desa. Fitnah pun sirna, berganti dengan rasa hormat dan cinta. Jagatpati tidak menyombongkan diri. Ia berkata kepada warga, "Aku hanyalah penjaga kecil. Anginlah yang sesungguhnya melindungi kita." Ucapannya membuat orang semakin kagum, karena meski kuat, ia tetap rendah hati. Warga kemudian membuat perayaan sederhana untuk menghormatinya. Namun di balik kegembiraan itu, sang pertapa memperingatkan, setiap kemenangan akan mengundang ujian yang lebih besar. Jagatpati mengangguk, sadar perjalanan menuju kesempurnaan ajian Saifi Angin masih panjang. Beberapa waktu kemudian, kabar datang dari selatan.
Gunung Merapi mulai menunjukkan tanda-tanda hendak meletus, menimbulkan kepanikan di desa-desa sekitar. Sang Pertapa berkata, "Inilah panggilan alam. Jika kau benar-benar pewaris Saifi Angin, kau harus berdiri di hadapan murka gunung." Jagatpati menerima tantangan itu. Ia melakukan perjalanan jauh, melewati hutan dan lembah, hingga sampai di lereng Merapi yang penuh asap belerang. Suara gemuruh terdengar dari perut bumi, seakan naga api tengah menggeliat hendak keluar. Di sana, ia merasakan angin panas bercampur abu mengepung tubuhnya. Namun ia tidak gentar. Ia sadar bahwa ajian Saifi Angin bukan hanya untuk melawan musuh berwujud, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan tekad kuat, ia pun naik menuju puncak. Di puncak Merapi, Jagatpati berdiri menantang kepulan asap pekat. Suhu udara semakin panas, hembusan angin bercampur debu dan abu vulkanik membuat napas terasa sesak. Namun ia menguatkan hati, melantunkan mantra Saifi Angin dengan penuh keyakinan. Gunung bergemuruh, melontarkan batu dan api. Jagatpati memejamkan mata, membiarkan tubuhnya menyatu dengan aliran angin. Tiba-tiba, pusaran angin besar terbentuk, melindungi dirinya dan menahan lontaran batu panas yang berjatuhan. Alam seolah mendengar doanya. Di tengah situasi mencekam, ia mendengar bisikan. "Jangan takut pada api, karena angin adalah sahabatnya." Kata-kata itu meneguhkan hatinya. Ia sadar, ajian Saifi Angin juga harus selaras dengan unsur lain, bukan hanya berdiri sendiri. Ketika ia semakin mendekati kawah, muncullah sosok gaib berupa raksasa berapi, penunggu Gunung Merapi. Sosok itu marah, menuduh manusia serakah sehingga gunung menjadi resah. Jagatpati pun menunduk hormat, tidak melawan, melainkan berbicara dengan hati. "Aku datang bukan untuk menantangmu, wahai penjaga api," ucap Jagatpati. "Aku datang untuk menenangkan amarah gunung agar manusia dan alam kembali seimbang." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tertawa lantang. "Buktikan bahwa anginmu mampu meredakan api." Dengan penuh konsentrasi, Jagatpati menggerakkan pusaran angin lembut mengelilingi kawah. Ajaib api yang meletup mulai mengecil dan kepulan asap menipis. Sang penunggu akhirnya tersenyum lalu berkata, "Engkau layak menjadi jembatan antara manusia dan alam." Setelah peristiwa itu, langit di sekitar Merapi berubah cerah. Burung-burung kembali terbang dan udara terasa lebih bersih. Warga desa di lereng gunung menyambut Jagatpati dengan penuh syukur. Mereka percaya bahwa ia adalah penyelamat yang diutus oleh kekuatan gaib. Jagatpati sendiri tetap merendah. Ia berkata, "Aku hanyalah perantara." Yang menolong adalah angin dan api yang saling berdamai. Ucapan itu membuat orang-orang semakin menghormatinya. Bahkan beberapa ingin belajar kepadanya. Namun ia menolak, sebab ajian itu belum sempurna. Sang Pertapa yang menunggu dari kejauhan pun tersenyum bangga. Ia berkata kepada Jagatpati, "Kini engkau telah diberkati bukan hanya oleh angin, tapi juga oleh api. Perjalananmu menuju kesempurnaan semakin dekat." Setelah perjalanan dari Merapi, Jagatpati kembali menemui gurunya di lereng Lawu. Sang Pertapa menatapnya dengan mata teduh, lalu berkata, "Engkau sudah melewati banyak ujian, namun masih ada satu hal yang belum kau kuasai." Mengendalikan dirimu sepenuhnya, Jagatpati terdiam, merasa heran. Bukankah ia sudah menahan badai, melawan bayangan, bahkan menenangkan gunung berapi? Sang Pertapa tersenyum. "Ilmu tertinggi bukan mengalahkan musuh luar, tapi menundukkan nafsu diri. Jika kau gagal, ajian ini akan menelanmu." Mendengar itu, Jagatpati menyadari perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Ia pun memohon agar Sang Pertapa menuntunnya melalui ujian terakhir.
Gurunya hanya menjawab, "Jalan itu harus kau temukan sendiri." Sejak namanya dikenal, banyak orang mulai menghormati Jagatpati. Sebagian datang membawa hadiah, sebagian lagi menawarkan kedudukan. Bahkan ada bangsawan yang mengundangnya untuk menjadi panglima perang. Semua itu membuat hatinya bimbang. Di satu sisi, ia ingin tetap sederhana. Namun di sisi lain ia merasakan godaan untuk menerima kehormatan itu. Angin yang biasanya tenang, kini berhembus kacau, seakan menegur kegelisahan hatinya. Jagatpati mulai sadar bahwa inilah ujian sebenarnya. Godaan dunia. Ia lalu mengasingkan diri ke hutan, menjauh dari keramaian. Di sana ia duduk bersila di bawah pohon besar, mencoba menenangkan batin. Bisikan angin pun kembali terdengar. Jika kau mengejar dunia, engkau akan kehilangan dirimu. Beberapa hari dalam kesunyian membuat Jagatpati merenungi semua perjalanannya. Ia mengingat masa kecilnya, ibunya yang sederhana, dan mimpinya tentang sosok berjubah putih. Semua itu mengajarkannya bahwa ajian Saifi Angin bukan untuk kejayaan pribadi, tapi untuk menjaga harmoni. Ia kemudian melafalkan mantranya dengan hati jernih. Kali ini, angin tidak lagi sekadar berputar mengelilinginya. Ia merasakan angin menyatu dalam setiap helaan napas, dalam setiap denyut nadi. Tubuh dan jiwanya seakan menjadi satu dengan aliran udara. Saat itulah ia mencapai kesadaran baru. Saifi Angin bukan hanya ajian, tapi jalan hidup. Dengan itu, Jagatpati semakin mantap melangkah ke tahap terakhir penguasaan. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Jagatpati mendapat firasat untuk kembali ke puncak Gunung Lawu, tempat awal perjalanannya dimulai. Malam itu bulan purnama, dan angin berhembus dari segala penjuru. Seakan alam memanggilnya untuk menuntaskan perjalanan. Ia pun mendaki dengan hati mantap. Sesampainya di puncak, pusaran angin besar terbentuk, jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Suaranya bergemuruh, bagaikan nyanyian ribuan roh. Jagatpati duduk bersila di tengah pusaran itu, memusatkan diri pada mantra Saifi Angin. Tubuhnya terasa ringan, hampir terangkat ke udara. Di saat itu, ia mendengar bisikan. "Engkau telah menyatukan kami, kini waktunya engkau menjadi penjaga." Jagatpati sadar, ajian itu hendak menuntun dirinya menuju puncak kesempurnaan. Namun sebelum ajian itu sempurna, datanglah badai hitam dari ufuk barat. Awan pekat menggulung, disertai kilatan petir. Jagatpati berdiri, menyadari inilah ujian terakhir. Menghadapi badai yang melambangkan ketidakstabilan hati manusia. Badai itu menghantam dengan keras, membuat batu-batu berterbangan. Jagatpati nyaris roboh, namun ia segera mengatur napas dan melantunkan mantra. Angin dari timur, barat, utara, dan selatan datang membantunya, menyatu dalam pusaran cahaya. Pertarungan berlangsung sengit, hingga akhirnya badai itu runtuh, berubah menjadi angin sepoi yang menyejukkan. Jagatpati tersenyum, karena ia tahu kemenangan itu bukan dengan melawan, melainkan dengan menyatukan. Saat badai mereda, langit terbuka dan cahaya bulan menyinari Jagatpati. Tubuhnya dilingkupi cahaya lembut, rambut dan pakaiannya melayang mengikuti hembusan angin. Ia merasakan setiap napasnya adalah aliran udara yang tak terbatas. Sang pertapa muncul dari balik kabut, menatapnya dengan bangga. "Kini engkau telah sempurna. Saifi Angin bukan lagi rahasia yang kau cari, melainkan bagian dari dirimu." Jagatpati menunduk, menyadari betapa berat tanggung jawab yang kini ia pikul. Ajian Saifi Angin akhirnya lahir bukan sebagai senjata, melainkan sebagai jalan hidup. Jagatpati berjanji akan menjaga desa, manusia, dan alam dengan hati yang menyatu bersama angin. Sejak saat itu, legenda Saifi Angin mulai diwariskan turun-temurun. Setelah mencapai kesempurnaan ajian,
Jagatpati turun dari puncak Lawu. Warga desa menyambutnya dengan penuh sukacita karena mereka telah lama menantikan kepulangannya. Banyak yang memandangnya bukan lagi sebagai pemuda biasa, melainkan titisan penjaga angin. Namun Jagatpati tetap rendah hati. Ia berkata, "Aku hanyalah bagian kecil dari alam. Jika aku besar, itu karena angin yang membesarkan." Ucapannya membuat hati warga tergetar. Karena meski kuat, ia tidak pernah meninggikan diri. Hari itu, desa mengadakan kenduri sederhana. Doa dipanjatkan agar angin senantiasa membawa berkah dan ketenangan. Jagatpati ikut duduk bersama rakyat, menolak duduk di kursi kehormatan, membaur sebagai anak desa yang selalu ia cintai. Meski hidup di desa, Jagatpati tahu bahwa ilmunya tidak boleh berhenti hanya untuk satu tempat. Alam adalah milik semua makhluk, dan keseimbangan harus dijaga di mana saja. Sang Pertapa pun berpesan, "Engkau kini penjaga angin, jangan takut untuk melangkah jauh." Jagatpati mulai melakukan perjalanan ke desa-desa lain. Ia membantu petani yang gagal panen, menenangkan badai di laut, bahkan menolong penduduk yang rumahnya diterpa angin puting beliung. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih. Nama Saifi Angin pun semakin harum. Banyak orang mulai menuturkan kisahnya sebagai legenda, meski Jagatpati sendiri tetap hidup sederhana. Ia tahu bahwa tanggung jawabnya baru saja dimulai. Suatu hari, seorang pemuda bernama Wiratama datang kepadanya. Pemuda itu berkata ingin belajar karena ia kehilangan keluarganya akibat bencana angin topan. Ia percaya bahwa hanya dengan memahami angin, ia bisa berdamai dengan luka hatinya. Jagatpati awalnya ragu, karena Sang Pertapa pernah berkata ajian ini tidak boleh diwariskan sembarangan. Namun melihat kesungguhan Wiratama, ia pun bersedia mengajarinya dengan satu syarat. Engkau harus belajar menundukkan hatimu lebih dulu, bukan mengejar kekuatan. Latihan pun dimulai. Wiratama belajar duduk bersila di tepi jurang, mendengarkan angin, sama seperti dulu Jagatpati diuji. Dengan itu, ajian Saifi Angin mulai diwariskan, bukan untuk kejayaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Wiratama berlatih dengan penuh semangat, namun terkadang ia terburu-buru. Ia ingin segera menguasai ajian agar bisa membalas dendam pada bencana yang merenggut keluarganya. Jagatpati menegurnya, "Jika hatimu penuh dendam, angin akan menjauh darimu." Suatu hari, Wiratama diam-diam mencoba melafalkan mantra tanpa bimbingan. Angin yang datang justru menjadi liar, membuat tubuhnya hampir terhempas ke jurang. Untung Jagatpati segera datang, menenangkannya dengan mantra. Wajah Wiratama pucat ketakutan. Sejak kejadian itu, ia sadar bahwa penguasaan Saifi Angin bukan jalan singkat. Ia pun berjanji kepada gurunya untuk menahan nafsu dan belajar dengan hati yang ikhlas. Jagatpati tersenyum, karena itulah pelajaran yang paling penting. Sementara itu, kabar tentang Jagatpati sampai ke telinga seorang dukun hitam yang dahulu pernah berusaha menguasai ilmu angin, namun gagal. Dukun itu menyimpan dendam, merasa bahwa seharusnya ia yang menjadi pewaris kekuatan tersebut. Dengan ilmu kegelapannya, ia memanggil badai hitam untuk mengacaukan desa Jagatpati. Angin bertiup kencang, atap rumah beterbangan, dan orang-orang kembali ketakutan. Wiratama panik, tapi Jagatpati tetap tenang. "Inilah saatnya engkau belajar melihat bedanya angin suci dan angin kotor," katanya. Jagatpati pun melantunkan mantra, mengundang angin putih untuk melawan badai hitam itu. Pertarungan dua kekuatan angin memenuhi langit desa, menandai awal benturan besar antara cahaya dan kegelapan. Dukun hitam akhirnya menampakkan diri di tengah badai. Tubuhnya kurus dengan mata merah menyala, mulutnya melafalkan mantra-mantra terlarang. "Ilmu itu seharusnya milikku.
teriaknya, lalu mengirimkan pusaran angin hitam ke arah Jagatpati. Jagatpati tidak gentar. Ia berdiri tegak, napasnya selaras dengan angin dari 4 penjuru. Dengan satu teriakan mantra, pusaran putih muncul, menangkis serangan itu. Langit bergemuruh, seakan bumi pun ikut menyaksikan pertarungan mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Namun Jagatpati tidak menyerang untuk membunuh. Ia hanya berusaha menenangkan badai hitam hingga perlahan dukun itu terhuyung. Wiratama menyaksikan dengan mata terbelalak, belajar bahwa kekuatan sejati adalah menundukkan tanpa membinasakan. Dukun hitam yang kalah tenaga akhirnya roboh. Namun sebelum Jagatpati mendekat, ia menangis dengan suara parau. Aku dulu juga murid pertapa, tapi aku ditolak karena hatiku kotor. Sejak itu aku bersumpah merebut ilmu Saifi Angin Jagatpati terdiam. Ia baru tahu bahwa musuhnya ternyata juga bagian dari perjalanan lama ajian ini. Dendam telah menutup hati dukun itu, membuatnya tak mampu mendengar suara angin yang sejati. Dengan lembut, Jagatpati berkata, "Bukan ilmu yang menolakmu, tapi hatimu sendiri. Angin selalu ada untuk siapapun yang mau ikhlas." Kata-kata itu membuat dukun itu terisak. Meski gelap di hatinya belum sepenuhnya hilang. Melihat kejadian itu, Wiratama mulai benar-benar mengerti. Dulu ia memandang Saifi Angin sebagai alat untuk membalas dendam pada bencana, tapi sekarang ia sadar. Angin tidak bisa dimiliki oleh orang yang menyimpan luka. Ia berlutut di hadapan Jagatpati. "Guru, aku berjanji. Aku tidak lagi mengejar kekuatan demi kepentingan diriku. Aku hanya ingin menjadi bagian dari angin yang menyejukkan." Jagatpati tersenyum, menepuk pundaknya. Dari hari itu, Wiratama berubah. Latihannya semakin sabar, semakin hening. Ia belajar mendengar suara angin di setiap helaan, tanpa ambisi, tanpa kebencian. Angin pun mulai mengakuinya. Setelah pertarungan itu, desa Jagatpati kembali tenang. Namun legenda tentang Saifi Angin sudah tersebar ke banyak tempat, bahkan hingga kerajaan-kerajaan jauh. Banyak orang datang ingin belajar, tapi Jagatpati hanya memilih sedikit yang benar-benar tulus. Ia tahu, ajian ini bisa menjadi berkah sekaligus bencana, tergantung siapa yang memegangnya. Karena itu, ia selalu berpesan, "Jangan pernah ajian ini digunakan untuk meninggikan diri. Angin hanya mengikuti hati yang bersih." Ajian Saifi Angin pun mulai diwariskan secara turun-temurun, bukan dalam bentuk kekuatan semata, melainkan sebagai laku hidup. Menyatukan diri dengan alam, menjaga keseimbangan, dan rendah hati dalam setiap hembusan napas. Waktu berlalu, Jagatpati menua dengan tenang. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai renta, namun semangatnya tetap sejuk seperti angin pagi. Ia menghabiskan hari-harinya mendampingi murid-murid, menanam padi, dan menjaga harmoni desa. Pada suatu sore, ia duduk di bukit sambil memandang langit. Angin bertiup lembut, seperti sahabat lama yang datang menjemput. Jagatpati menutup mata, tersenyum, lalu berkata, "Aku hanyalah titipan, anginlah yang abadi." Tak lama kemudian, tubuhnya lenyap dalam pusaran cahaya putih, meninggalkan harum tanah basah dan ketenangan yang mendalam. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa Jagatpati telah menyatu dengan angin, menjadi penjaga abadi yang tak pernah hilang.